Bab 221 dalam 1 bulan. Angel berjalan kembali ke jendela besar lalu melihat dengan saksama. Jendela besar yang jernih dan bersih ini memiliki kaca kristal berkualitas di dalamnya. Ia terlihat seperti sebuah lukisan yang indah. Angel menjulurkan jemarinya yang lentik lalu membelai kaca itu dengan lembut. Secercah harapan melintasi matanya. Cahaya matahari di luar menyinari tubuh Angel membuatnya merasa hangat. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia bertanya dengan serius. Angel, sekarang tinggal kita berdua. Beritahu aku, apakah kamu menyukai villa ini? Angel tertegun, kemudian dalam hati dia menjawab, suka, aku sangat menyukainya. Kemudian, wajahnya terlihat murung saat dia berpikir, tapi, apa gunanya aku menyukai villa ini? Meskipun kami berusaha selama 10 tahun, kami juga tidak akan mampu membeli villa begini. Aku berjanji padamu, kamu akan dapat tinggal di villa yang lebih bagus, lebih besar dan lebih mewah. Ucap Valentino sambil tersenyum. Angel tahu kalau Valentino mengucapkan itu untuk memujuknya, jadi dia sengaja tersenyum dan bertanya. Ci, aku perlu menunggu berapa lama? Paling lama 1 bulan. Valentino mengacungkan jari telunjuknya, dia terlihat sangat yakin. Apa? 1 bulan? Angel tercengang. Awalnya dia mengira Valentino akan seperti pria-pria di film yang menjawab 3 atau 5 tahun. Tak disangka, Valentino malah berkata 1 bulan. Bukankah dia terlalu berlebihan? Iya. Setelah 1 bulan, kamu akan memahami semuanya. Valentino tersenyum dengan penuh arti. 1 bulan cukup bagi Valentino untuk memiliki 1 kota Neo. Pada saat itu, dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Wijaya dan melepaskan diri dari keluarga Wijaya. Hal ini tidak sulit. Maka dari itu, Valentino baru berani berjanji agar Angel memberinya waktu 1 bulan ini. Kenapa 1 bulan? Angel agak terkejut. Bulan depan adalah ulang tahunmu. Pada hari ulang tahunmu, aku ingin memberikanmu sebuah kejutan besar. Jawab Valentino dengan serius sambil menatap Angel. Angel terdiam untuk beberapa detik, kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mempercayai janji 1 bulanmu. Kedua insan itu pun mengobrol dengan santai di depan jendela. Suasana di sekitar mereka terasa sangat hangat. Di lantai 1. Kenapa Valentino dan Angel tidak ikut? Setelah Lin selesai melihat sebuah kamar, dia baru menyadari kalau Valentino dan Angel tidak bersama mereka. Melihat Valentino tidak ada, Cakra pun berbicara dengan sangat sombong. Aku rasa mereka takut dipermalukan. Valentino tidak sanggup membeli villa ini, jadi melihatnya hanya akan membuatnya iri. Cakra, kalau kamu mau beromong kosong lagi, keluar sekarang juga. Bentak Vera. Semua orang terkesiap. Mereka tidak mengerti kenapa Vera bereaksi berlebihan begini. Cakra juga tidak menduga, hanya dengan mengungkit Valentino, Vera malah akan begini murka. Cakra pun mendengus, lalu memalingkan wajahnya. Kenapa, sih? Aku rasa semua yang kukatakan benar. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani turun? Miskin ya miskin. Tidak berkemampuan ya tidak berkemampuan. Kenapa malah tidak berani menerima nasib? Dasar. Lina menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memikirkan Valentino. Ibu, jangan bicara lagi. Tentu saja Vera tidak akan berani memarahi ibunya, tapi dia tetap menghentikan Lina. Ibu, Valentino sedang bertelepon di atas. Seharusnya sebentar lagi turun. Kita melihat-lihat kamar dulu, yuk. Raffi membantu Valentino memberikan penjelasan, kemudian dia menuntun semua orang menuju kamar di sebelah. Raffi melirik ke pintu kamar sekilas, kemudian dia memperkenalkan kepada semua orang. Ini kamar terakhir, kamar tidur utama. Dalam hati, Raffi dan Vera menghela napas panjang. Akhirnya sudah selesai melihat-lihat. Bagaimanapun juga, ini sudah mau berlalu. Selama mereka berhasil menipu Lin, selanjutnya sudah aman. Memikirkan ini, Raffi pun segera melangkah maju lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Namun, pintu tersebut tidak mau bergerak. Raffi tercengang. Semua kamar di villa ini tidak terkunci, mereka dapat langsung membukanya. Namun, kamar ini malah dikunci dari dalam. Jangan-jangan Valentino sudah pernah memasuki kamar ini lalu sengaja menguncinya. Atau apakah Valentino tidak ingin mereka masuk ke dalam kamar ini? Semakin dipikirkan, Raffi semakin merasa mungkin begitu. Dia menjadi tidak ingin masuk ke dalam kamar tidur ini. Karena Valentino sudah menguncinya, itu berarti ini adalah kamar pribadi Valentino. Kalau Raffi masuk tanpa izin, Valentino pasti akan merasa tidak senang. Raffi menoleh, dia tersenyum sambil menyarankan. Ibu, kamar ini juga kamar tidur, dalamnya sama saja dengan kamar-kamar lain. Jadi, tidak perlu lihat ke dalam lagi, ya? Meskipun Vera tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tanpa ragu langsung membantu Raffi. Iya, Bu, Raffi masih ada banyak urusan di perusahaannya, kita jangan berlama-lama di sini lagi, ya? Tak disangka, Lina malah langsung mengibaskan tangannya. Tidak bisa. Aku sudah susah payah kemari untuk melihat-lihat, tentu saja kita harus melihat semuanya. Lin ingin menyindir Mary dan yang lainnya, jadi mana mungkin dia akan menyerah begitu saja. Kesempatan seperti ini jarang-jarang ada. Aduh, Ibu. Kedepannya Ibu bisa kapanpun kemari. Hari ini sampai di sini saja, ya? Raffi benar-benar ada urusan di perusahaannya. Ujar Vera dengan sedikit gelisah. Raffi buru-buru menganggukkan kepala.
Iya, Bu, bagaimana kalau lain hari kita kesini lagi? Tidak mau. Lin bersikeras. Mengerjakan sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah, harus dikerjakan sampai selesai. Buka pintunya! Kak Raffi cepat buka pintunya agar kami bisa melihat kamar tidurnya. Kalau kamar tidur ini bagus, aku mau kamar ini. Kata Cakra dengan arogan. Raffi menggertakkan giginya. Dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengeluarkan kunci kamar tidur ini. Akan tetapi, ketika dia hendak membuka pintunya, tangan Raffi gemetar. Dia benar-benar merasa bersalah. Setelah mencoba beberapa kunci, akhirnya Raffi berhasil membuka pintu kamar ini. Beberapa saat kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka. Tanpa menunggu yang lainnya, Raffi segera berjalan masuk lalu melihat sekeliling. Setelah melihat bagian dalam kamar, Raffi menghela napas lega. Untung saja tidak terdapat jejak ada orang yang sudah pernah tinggal di kamar ini. Kamar ini sama dengan kamar-kamar lainnya, interiornya sangat nyaman. Setelah yang lainnya masuk, Cakra langsung memuji. Wah, ini kamar tidur utama, kan? Kamar ini bagus, lebih mewah daripada kamar hotel bintang 4 yang pernah kutinggali. Interior kamar tidur utama ini tidak hanya unik, tapi ia juga memiliki semua benda yang seharusnya ada. Ada TV liquid crystal display dinding, dinding empuk serta karpet wall yang lembut dan nyaman. Lepaskan sepatu kalian dulu baru masuk. Ini adalah karpet wall berkualitas, kata Lin kepada Mary dan lainnya sambil mengernyit. Sedangkan Lin sendiri langsung menginjak masuk, dia sama sekali tidak berniat untuk melepaskan sepatunya. Dia sengaja menggunakan cara ini untuk memamerkan kalau dirinya adalah pemilik dari villa ini. Cakra juga bergumam dengan masam. Bu, sebenarnya tadi aku mau bilang sebelum masuk ke dalam villa, sudah seharusnya menyuruh mereka melepaskan sepatu mereka dulu. Ucapan ibu dan anak ini langsung membuat wajah Mary, Jenny dan David memerah. Bab 222 lagi-lagi Tuan Valentino. Siapapun yang diremehkan seperti ini, pasti akan merasa tidak nyaman, kan? Mary memiliki sifat yang sangat angkuh dan sifatnya itu juga menurun pada Jenny. Bagaimana mungkin Jenny bisa menerimanya? Bahkan David yang sangat baik hati dan lemah lembut itu juga tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Sudahlah, kita tidak perlu masuk lagi, kita lihat dari luar pintu saja. Jawab Mary dengan terpaksa. Jenny juga mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dengan keras kepala. Lini kira mereka sangat ingin masuk ke dalam untuk melihat. Masih harus membuka sepatu. Lupakan saja kalau begitu. Ah, bibi ketiga, paman ketiga, Jenny, ibuku hanya bercanda dengan kalian. Untuk apa membuka sepatu? Cepat masuk. Vera segera keluar untuk menarik ketiga orang itu masuk tanpa peduli. Konyol sekali. Apa dia tidak tahu siapa pemilik villa ini? Kalaupun mau membuka sepatu, seharusnya Vera dan keluarganya yang membukanya. Kenyataannya, dengan keberadaan Valentino, keluarga Mary lah merupakan pemilik villa sesungguhnya. Tidak perlu, kami tidak melihat-lihat lagi, di rumah masih ada urusan. Ucap Jenny agak jengkel. Ah, sudahlah. Ayo cepat masuk, ayo. Vera bersikeras menarik mereka bertiga masuk. Iya, bibi ketiga, tidak perlu membuka sepatu. Masuk saja, tidak masalah. Raffi mengusap jidatnya. Kalau sampai Valentino melihat keluarganya sudah datang dan malah dicegah di pintu masuk, bukankah Valentino akan marah besar? Pada saat itu, bisa-bisa Raffi dan keluarganya yang akan diusir Valentino. Begitu Raffi memikirkan kemungkinan itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Sementara Lin hanya mengerucutkan bibirnya tanpa mengatakan apapun. Kalau bukan karena ingin menindas mereka sekali lagi, Lin tidak akan memedulikan mereka. Melihat sikap Vera dan Raffi yang sangat ramah, Mary dan yang lainnya juga tidak mungkin pergi lagi. Jadi, mereka pun masuk. Ruangannya sangat luas. Begitu 6 orang dewasa masuk, mereka sama sekali tidak perlu berdesakan, malah masih terasa sangat luas. Kali ini Lin sama sekali tidak memedulikan Jenny dan keluarganya lagi, melainkan langsung pergi melihat-lihat. Ketika dia ingin pura-pura tenang, tapi dia malah tidak tahan untuk terkagum-kagum. Dekor ruangannya, luas dan bahkan penempatan perabotnya terlihat sangat indah dan membuat orang kagum. Siapapun itu pasti tidak akan bisa menemukan kesalahan sedikit pun. Bagaimanapun, harga villa ini mencapai 12 miliar. Hanya dengan biaya renovasinya saja sudah mencapai ratusan juta hingga miliaran. Jenny juga terus melihat-lihat desain ruangan sekitar dan merasa sangat kagum. Sebab dia sudah terbiasa tinggal di rumah kecil. Jadi, begitu melihat rumah yang sebesar ini, tentu saja dia merasa kagum. Meski tidak bisa tinggal di sini, setidaknya dia bisa melihat-lihat lebih lama. Tiba-tiba, Jenny terdiam sejenak. Tatapan sedang tertuju pada sesuatu di atas meja rias. Itu secari kertas dan sepertinya tertulis sesuatu di atasnya. Jenny sama sekali tidak tertarik dengan apa yang sedang tertulis di sana, tapi barang yang menekan kertas itulah yang menarik perhatian Jenny karena tampak familiar. Benda tersebut adalah sebuah gelang manik-manik. Jenny merasa seperti pernah melihat gelang itu sebelumnya. Di mana, ya? Jenny berjalan dengan pelan menuju meja rias, lalu mengambil gelang tersebut. Gelang berwarna coklat tua itu memiliki bekas sidik jari dan bukan merupakan gelang baru. Sepertinya gelang itu sudah digosok-gosok dengan tangan cukup lama. Karena gelang itu ada di dalam villa Raffi, maka gelang itu pasti milik Raffi. Namun, Jenny sangat yakin kalau ini adalah pertama kalinya bertemu dengan Raffi, lantas kenapa Jenny merasa familiar dengan barang milik Raffi?
Mungkin saja dia yang salah lihat. Begitu yang dipikirkan Jenny. Selanjutnya, Jenny baru saja ingin mengembalikan gelang itu ke tempat semula. Namun, dia tanpa sengaja membaca tulisan yang ada di kertas itu. Sedetik kemudian, Jenny terdiam dan tampak bingung. Secari kertas itu memang ada beberapa baris tulisan seperti sebuah pesan. Namun, tulisan yang ada di baris pertama ternyata adalah, "Halo, Tuan Valentino." Tuh, Tuan Valentino. Seingat Jenny, Raffi memanggil Valentino seperti itu juga, kan? Tuan Valentino ini, apa ada hubungannya dengan Valentino Wijaya itu? Akan tetapi, bagaimana mungkin Valentino bisa memiliki hubungan dengan villa milik Raffi? Mustahil. Pasti dia yang berpikir terlalu banyak. Gelang ini tidak mungkin milik Valentino. Tiba-tiba, ada sebuah tangan yang terjulur dan segera mengambil kertas tersebut, sehingga Jenny belum sempat membaca semua isinya. Jenny agak kaget, kemudian mengangkat kepala dan melihat Raffi ada di belakangnya. Pada saat ini, Raffi menatap Jenny dengan gugup, lalu melirik sekeliling kamar itu. Begitu melihat tidak ada orang yang sedang memperhatikan mereka, Raffi bertanya dengan suara kecil. "Apa yang kamu lihat?" "Aku melihat nama." Jenny sebenarnya ingin menjawab Tuan Valentino tanpa sadar. Akan tetapi, dia belum selesai berkata dan sudah disela oleh Raffi. "Valentino, ya? Kamu salah lihat. Sudah pasti bukan dia." Jelas Raffi dengan santai sambil memasukkan kertas tersebut ke dalam kantongnya. Jenny yang sudah bingung, kini menjadi lebih bingung. Kenapa reaksi Raffi berlebihan sekali? Jangan-jangan di dalam kertas itu ada sebuah rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Jenny belum selesai bicara, tapi Raffi sudah mengatakan nama Valentino terlebih dahulu dan bahkan terus berusaha menutupi dengan penjelasannya. Hal ini membuat Jenny merasa kalau Valentino pasti ada kaitannya dengan masalah ini. Hanya saja masih ditutup-tutupi saja darinya. Gelang itu kemungkinan besar bukan milik Raffi. Karena sejak Raffi datang, dia hanya melirik gelang yang ada di tangan Jenny dengan sekilas dan sama sekali tidak berniat untuk memintanya kembali. Kalau bukan milik Raffi, ditambah lagi dia juga mengungkit Valentino, maka gelang ini jangan-jangan milik Valentino. Otak Jenny sedang berpikir keras kapan dia melihat gelang ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia terpikir akan suatu hal. Akhirnya dia ingat, di mana dia pernah melihat gelang ini. Di mobil Valentino. Kalau Jenny tidak salah ingat, ketika Valentino datang ke bandara untuk menjemputnya, dia menaiki BMW milik Valentino. Sedangkan gelang yang bentuknya mirip dengan yang ini ada di persneling BMW. Dari warna hingga bentuknya, semuanya sama persis. Lalu, ada hubungan apa di antara mereka? Kalau mau dibilang kebetulan belaka, sepertinya agak mustahil, kan? Pokoknya, Jenny sudah yakin kalau Valentino memiliki gelang yang sama persis. Jenny kembali berpikir dengan saksama. Ketika dia datang kemari hari ini, apakah ada gelang ini di mobil Valentino atau tidak? Kalau masih ada, maka ini hanya sebuah kebetulan dan gelang ini ada dua. Namun, kalau di mobil Valentino tidak ada gelang itu, maka gelang yang ada di tangan Jenny sudah pasti patut dipertanyakan. Akan tetapi, Jenny sungguh tidak bisa mengingat apa di mobil Valentino ada gelang ini atau tidak. Kini jantung Jenny sedang berdegup kencang. Dia terus merasa kalau dirinya telah berhasil mendapatkan sebuah rahasia besar. Dia ingin segera pergi ke mobil Valentino untuk memastikan apa gelang itu masih ada di sana atau tidak. "Jenny, kenapa kamu bengong saja?" Melihat Jenny yang dari tadi termenung, Raffi merasa sedikit gelisah. Apa yang sebenarnya tertulis pada kertas itu? Sebenarnya apa saja yang sudah dilihat Jenny? "Oh, coba kamu lihat gelang ini. Bagaimana menurutmu?" Jenny tersentak, lalu mengeluarkan gelang itu. Begitu gelang itu dikeluarkan, Jenny mengamati ekspresi wajah Raffi. Jika ingin memastikan apakah gelang ini milik Raffi atau bukan, dia hanya perlu mengamati respons Raffi.